Halo pemirsa nonton singkat, film yang akan direview berjudul The Weekend Away. Film ini diadaptasi dari novel terlaris dengan judul yang sama, karya Sarah Alderson. Oke, tanpa harus bertele-tele, cus ke ceritanya. Beth untuk pertama kalinya pergi ke Kroasia dalam rangka touring bersepeda bersama teman namanya Kate, teman waktu di bangku kuliah. Sesampainya di penginapan, Zane sang supir taksi menawarkan jasanya bila Beth membutuhkannya. Oh, thank you, Zane. Di penginapan, mereka berdua melepas rindu, lalu berbincang mengenang masa-masa di bangku kuliah, serta menanyakan kabar Rob, suami Beth yang juga teman Kate, dan anak perempuannya bernama Aster. No, I love it. We're best friends. Pada malam harinya, Beth menelepon suaminya Rob, memberitahu akan bersenang-senang bersama Kate. Rob berpesan kepada Beth agar tidak minum berlebihan karena kondisinya yang baru saja melahirkan. Ketika sampai di pintu keluar, Kate mengenalkan pemilik penginapan bernama Sebastian. Di restoran, Kate menjamu Beth dengan makanan dan minuman yang paling mahal. Beth menanyakan J, mantan suami Kate, yang dimana Beth juga mengenalnya. Kate dan J merasa sudah tidak cocok lagi dan memutuskan untuk berpisah. Dia memberitahu Beth setelah perceraiannya bersama J, dia ingin menguras habis limit kartu kredit J yang masih dipegang olehnya. Setelah selesai, pelayan mengantar tagihan dan memberitahu bahwa kartu kredit milik Kate ditolak. Beth melihat Kate yang sepertinya sedang ribut di telepon dan meminta pelayan untuk kembali beberapa menit lagi. Setelah menelepon, dia memberitahu Beth bahwa barusan J meneleponnya dan ribut masalah kartu kredit yang membengkak. Kate mengajak Beth untuk lanjut bersenang-senang di suatu klub malam. Beth menolaknya karena merasa lelah dan esok harinya masih mengikuti acara touring bersepeda. Kate memaksa karena sudah lama mereka tidak bertemu dan bersenang-senang berdua. Zane mengantar mereka berdua ke salah satu klub malam terkenal. Di sana mereka bergabung dengan dua lelaki tampan. Ide nakal Kate menyuruh Beth untuk bersenang-senang dengan salah satu pria itu. Beth jelas-jelas menolaknya karena status menikahnya. Beth tetap berusaha menjaga dan mengendalikan dirinya. Mereka berdua menikmati minuman yang ditraktir oleh dua pria tampan hingga larut. Dan Kate mengajak mereka berdua untuk pulang ke penginapannya. Di pagi harinya, Beth sentak terbangun mendengar seseorang meneriakinya. Dia ingin mengetahui kondisi Kate, tapi tidak menemukannya. Kate? Di lantai dapur, dia melihat pecahan gelas dengan bekas darah tertutup handuk. Dia mencoba menghubungi HP-nya, namun tidak aktif. Karena gelisah, Beth menghubungi Rob, lalu menceritakannya kalau Kate menghilang. Dia tidak terlalu ingat kejadian semalam karena mabuk berat. Rob mempunyai persepsi kemungkinan Kate pergi berbelanja di pagi hari, atau ada keperluan lain, atau mungkin juga mereka berdua saling bertengkar. Beth mencoba menemui Sebastian dan menanyakan keberadaan Kate, namun Sebastian tidak mengetahuinya. Sebelum Beth pergi, Sebastian berpesan dilarang mengadakan pesta di rumahnya dan dia dikenai biaya tambahan untuk 2 tamu yang menginap semalam. Beth melaporkannya ke kantor polisi. Dia ditanyai beberapa pertanyaan, tapi sayangnya Beth tidak terlalu banyak ingat. Dia ingat ketika sedang mengobrol dengan 2 orang pria yang di klub. Di pagi harinya, dia mencoba meneleponnya, namun tidak diangkat.
Beth juga melaporkan kalau ada darah di lantai dapur. Dia juga mencoba menghubungi rumah sakit, namun tidak ada data tentang dirinya. Petugas lain menanyakan apakah dia membawa tas beserta identitas di dalamnya. Beth menjawab iya. Laporan Beth belum bisa diterima karena belum masuk dalam 24 jam. Beth menghubungi Zane, meminta tolong untuk mengantarkannya ke klub semalam. Beth menanyakan Zane nama klub itu, di mana Beth tidak terlalu mengingatnya. Beth menanyakan kepada pelayan tentang dua pria yang bersamanya semalam, namun pelayan itu tidak mengetahuinya. Tiba-tiba Zane menghampirinya. Dengan bahasa lokal, dia menanyakan kepada pelayan itu tentang dua lelaki semalam. Ternyata mereka berdua adalah lelaki penghibur. Beth merasa kaget karena dia tidak merasa menyewa mereka. Zane memberitahu kemungkinan Kate yang menyewa mereka. Oh my god. Such an idiot. Does he know how to get a hold of them? Beth mencari info tentang Matteo dan Luca di medsos. Zane. I think I found them. Beth membuat janji di mini cafe untuk bertemu mereka berdua, namun Beth tidak menyebutkan identitasnya. Ketika mereka datang dan melihat Beth, mereka langsung lari ketakutan. Zane langsung mengejarnya. Salah satu dari mereka akhirnya terpojok. Zane menginterogasinya tentang keberadaan Kate pada waktu itu dan apa yang terjadi dengannya. Dia terakhir bersama Kate pukul 3 pagi di penginapan. Setelah itu meninggalkannya. Dia hanya mengambil tas Kate dan menggadekannya. Selebihnya dia tidak mengetahuinya. Beth bertanya padanya apakah dia membiusnya dengan minuman. Lalu dia memberitahu di mana menggadaikan tasnya dan memohon untuk tidak melaporkannya pada polisi. Setelah melepaskannya, Beth menebus tas Kate di pegadaian. Dia memeriksa isi tas dan HP dalam keadaan terkunci. Beth diinterogasi ulang dan Kovac menanyakan apakah dia menggunakan narkoba dan mendapat kekerasan seksual. Beth tidak terlalu ingat banyak kejadiannya. Dia tak merasa menggunakan narkoba. Dia merasa seorang telah membiusnya. Kovac mengajak Beth untuk tes darah dan menunggu hasil setelah 24 jam. Beth mencoba menelepon J. Dia memberitahu kalau Kate menghilang. J tidak terlalu tertarik karena Kate suka melakukan hal-hal caper seperti itu, dan J sudah lama tidak berhubungan dengan Kate. Beth heran, bukankah Kate menelponnya di Jumat malam membahas kartu kredit? J memberitahu Beth dia tidak menelponnya sama sekali. Jika ada sesuatu, itu pun pengacara yang menghandlenya. Di penginapan, Beth disuruh lekas meninggalkan penginapan oleh Sebastian karena penyewa baru akan segera tiba. Karena merasa iba dengan Beth yang mencari temannya, Sebastian menawarkan kamar kosong di lantai bawah dengan tarif terjangkau. Malam harinya, Beth berencana mengajak Zane makan malam. Beth terkejut tiba-tiba Rob datang begitu saja. Beth menerima telepon dari kepolisian bahwa mayat Kate telah ditemukan. Mayat Kate ditemukan mengapung di sungai pinggir kota. Beth menanyakan apakah kasus Kate murni kecelakaan atau pembunuhan dan apakah Kate mengkonsumsi narkoba. Dokter belum bisa memastikan. Semua keterangan menunggu hasil visum keluar besok. Karena pekerjaan dan anak yang ditinggal, akhirnya Rob pulang meninggalkan Beth. Di siang hari, Beth dijemput Pavik untuk interogasi lebih lanjut. Dia meminta Pavik mengantarkannya pada Kate untuk berpamitan yang terakhir kalinya. Beth mencoba membuka kunci HP dengan verifikasi wajah dan alhasil HP terbuka. Di toilet, dia melacak dengan siapa Kate pada Jumat malam menelpon. Beth langsung shock. Ternyata Kate telah berselingkuh dengan Rob suaminya.
Di kantor polisi, Kovac menjelaskan hasil visum Kate yang ternyata ada kandungan ketamin dalam tubuhnya. Sedangkan hasil tes darah Beth juga sama, terdapat kandungan ketamin. Beth menyangkal, dia merasa telah dibius oleh Luca dan Matteo. Kovac telah mengintegrasi mereka berdua. Mereka tidak melakukannya dan mempunyai alibi ketika Kate dibunuh. What about Jay? Divorcing him, isn't that a motive? He's in London. We interviewed people from the Blue Parlor and Kovac juga menginterogasi beberapa pelayan klub yang melihat Beth dan Kate mabuk dan saling cekcok. Dari beberapa investigasi yang dilakukan Kovac, Beth merasa dia terlibat dalam pembunuhan Kate. Dan satu hal yang belum diceritakan Beth, di mana Kovac mengetahuinya, namun Beth menolak mengatakannya. Untuk sementara waktu, visa Beth ditahan demi penyelidikan lebih dalam. Beth menelpon Jay membenarkan perselingkuhan Rob dan Kate. Jay mengetahuinya, namun tidak tega untuk menceritakan pada Kate, karena pada waktu itu Beth mendekati hari kelahiran Aster, anak pertamanya. Beth juga menelpon Rob. Dia mengetahui perselingkuhannya dengan Kate. Rob mengelaknya, namun Beth memiliki bukti SMS pada HP Kate. Rob menyuruhnya pulang untuk membahasnya. Beth memberitahu Rob bahwa Kovac telah menahan visanya. Keesokan harinya, Kovac membawa surat perintah penahanan Beth. Dia diinterogasi kedekatannya dengan Zen, dan yang membuat Beth lebih terkejut lagi, Kovac menyatakan Beth menyewa jasa Zen untuk menghabisi Kate dengan alasan perselingkuhan yang dilakukan suaminya dan Kate. Untuk sementara waktu, Kovac melepaskannya menjadi tahanan kota. Di situ, Beth berpikir bagaimana Kovac tahu tentang perselingkuhan suaminya, sedangkan dia baru mengetahuinya kemarin. Beth merasa ada yang tidak beres di kamar itu. Dia menemukan kamera tersembunyi yang terhubung pada ruang kendali. Karena Sebastian tidak ada di rumah, Beth memberanikan diri masuk ke ruangan itu. Beth terkejut apa yang ada pada ruangan itu. Tanpa buang waktu, Beth mencari file di mana kejadian pada Jumat malam berlangsung. Beth meminta bantuan Zen untuk melacak taksi dan mobil yang ia dapat pada CCTV. Di garasi taksi, mereka menginterogasi sopir yang membawa Kate. Pernyataan sang sopir hanya mengantarkan Kate ke kantor polisi saja. Beberapa menit kemudian, mereka dikepung polisi, di mana Beth melihat plat dan mobil Pavik sama persis yang dia lihat di CCTV. Beth menceritakan pada Zen bahwa Pavik adalah pelakunya dengan bukti yang dia lihat di CCTV. Zen menyuruh Beth kabur, sedangkan dia mencoba menghalangi dan memberitahu pada Kovac bahwa Pavik adalah pelakunya. Pavik mencoba menghentikan Beth. Di atap, Beth menuduh Pavik pelaku pembunuhan Kate. Percekcokan pun terjadi. Dan tak sengaja Pavik terjatuh dan tewas. Kovac meminta maaf atas apa yang telah dilakukan Pavik, partnernya. Dia menunjukkan CCTV di mana Beth dihabisi dan menunjukkan hasil otopsi bahwa Kate dipukul di belakang kepala. Sebenarnya Kate masih hidup, namun dia terlalu lama mengapung di air. Are you okay? Di akhir cerita, Beth menemui Rob di kediamannya. Rob mengajak Beth untuk berdamai. Beth menolaknya. Dia meminta kunci mobilnya yang ada pada Rob. Di saku Rob, Beth menemukan butiran kalung yang ia berikan pada Kate.
my god, I'm so sorry. I got it online. I can send it back. Beth terkejut dan tak menyangka ternyata selama ini Rob yang telah menghabisi Kate. Di toilet dia menelpon Kovac untuk meminta bantuan. You killed Kate. Is this some kind of joke? And I found it in your jacket. It's from her necklace. And I can explain. It was an accident. oh my god. What did you do? Stop listening to me. Kate menyalakan HP yang masih terhubung dengan Kovac, di mana Rob menceritakan perselingkuhannya hingga ia menghabisi Kate karena Rob takut jika Kate membocorkan perselingkuhannya pada Beth. How many times? She kept Kate. Please, don't tell her. Get off me. Please. Are you there? I got it all. The police are on their way. Beth! Itulah cerita singkat film The Weekend Away. Jumpa lagi bersama saya Joe di cerita singkat film berikutnya yang pasti lebih seru. Kritik, saran, dan unek-unek bisa kalian tulis di kolom komentar. Terima kasih.